Selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan saya Adrian, saya co-founder dan CEO dari Puyo Dessert. Nah kalau yang belum pernah lihat produk Puyo itu seperti ini. Kita namainnya itu satu adalah Silky Desserts dan ada satu lagi namanya Silky Drink. Yang Silky Drink adalah sebenarnya minuman, tapi dalamnya itu bawahnya toppingnya si Puyonya itu si Silky Dessertnya. Jadi kita mau melakukan sesuatu yang beda dan nggak sama kayak bubble tea lainnya, jadi kita ngeluarin namanya Silky Drink. Kalau yang membedakan Puyo dari puding lainnya adalah Puyo itu teksturnya lembut, makanya kita namanya Silky. Tapi kalau kalian beli, tapi coba dibalik itu sebenarnya nggak tumpah. Itu one of the magicnya lah. Nah ini foto minumannya, jadi ada kayak gradasi yang cukup signifikan gitu. Malah ada barriernya di bawah itu pudingnya, atas itu minumannya. Kita founded in 2013, itu Juli 2013, jadi saya sama adik saya, jadi ini adalah bisa bilang brother and sister company awalnya. Total employee kita saat ini ada sekitar 250. Dan kita mulai dengan awal 5 juta rupiah dan sampai sekarang kita belum ada injection tambahan lagi. Nanti saya akan elaborate journey-nya itu gimana mulai dari 5 juta ini. Dan by the end of 2018 kita akan buka outlet kita yang ke-50. Nah ini kalau kalian lihat, ini awal-awalnya Puyo. Jadi waktu itu kita pakai uang 5 juta itu untuk eksperimen beli bahan baku dan juga untuk beli kulkas bekas. Jadi ini Puyo kalau bisa bilang buyut-buyut Puyo yang Puyo awalnya itu orinya itu mereka-mereka ini nih. Ini eksperimen salah satu yang pertama. Itu rasa bubble gum sama satu lagi ini rasa mango kalau nggak salah. Nah ini kulkas yang tadi, kulkas bekas yang kita beli waktu itu hanya untuk produksi. Jadi buat hanya mendinginin aja, kita masih jualannya waktu itu di rumah saya. Jadi cara ordernya adalah customer bisa beli lewat, ngelihat kita iklan ini di Instagram. Jadi customer di Instagram itu ada tulisan kalau mau beli WA atau line ke sini. Terus habis itu nanti besok dalam 2 hari kita akan anterin. Jadi ini masa-masa yang waktu itu belum ada Gojek atau Grab yang bisa anterin. Jadi kurirnya itu masih manual. Jadi yang dilakukan adalah begitu customer pesan, dia transfer, kalau bisa besok kita kirim, kalau enggak 2 hari kemudian. Jadi saya sama teman-teman saya keliling-keliling Jakarta, naik mobil waktu itu, mobilnya bukan mobil pendingin, jadi waktu itu mobil Innova, yang akhirnya biar puyuhnya dingin, kita semua pakai jaket yang tebel, AC ditaruh 16, fan-nya paling full. Jadi biar puyuhnya tetap dingin diantar ke customer gitu. Jadi benar-benar journey-nya pre-Gojek, nggak ada pas nggak ada kurir itu susah banget. Jadi kita benar-benar satu-satu datangin ke rumah seperti itu. Jadi kita punya goal dari awal bahwa kita nggak boleh hanya jadi bilang toko jualan di Instagram aja gitu. Kita punya visi bahwa produk ini tuh one day harus masuk ke mall. Yang dimana di saat itu mall itu masih sangat banyak didominasi sama international brand dan juga grup-grup besar. Kalau sekarang itu saya lihat trennya makin banyak yang dimana local brand tuh udah bisa masuk mall. Jadi di saat itu kita masukin proposal ke dalam mall-mall itu susah banget. Karena bisa dibilang kita belum ada track record, belum ada credibility, tokonya bakal kayak gimana, rame atau enggak. Karena mall yang dicari mall adalah tenan yang masuk harus atraktif untuk si customer yang ada dalam mall gitu. Dan kita belum nge-proof itu. Jadi cara yang kita lakukan adalah waktu itu ikut bazar-bazar yang dimana bazar itu di dalam mall. Jadi waktu itu ada di Grand Indonesia, ini di Grand Indonesia, ini di Gandara City. Jadi begitu di bazar itu rame dan antrian seperti ini, kita foto-fotoin. Pas kita foto-fotoin kita kasih lihat mall, nih loh kita ada bikin bazar di dalam mall bisa ngantri kayak gini gitu. Jadi ini salah satu cara untuk ngebuktiin sama si mallnya bahwa kita bisa attract traffic dalam mall itu gitu. Nah jadi waktu itu saya come across this quote yang begitu saya lihat, oh ini bener banget pas Puyo mulai tuh kayak gini gitu. Dan is better than perfect yang bilang itu kalau nggak salah itu Sheryl Sandberg. Dan sebagai bukti
ini outlet pertama kita. Akhirnya kita bisa masuk booth pertama kita itu di Living World Alam Sutra di tahun 2013. Jadi seluruh keuntungan bazar kita itu kita put it all in one basket untuk booth ini. Jadi benar-benar high risk banget. Jadi kalau misalnya waktu booth yang ini gagal dan nggak laku, mungkin Puyo udah nggak ada sekarang ini. Jadi kita benar-benar kalau nggak salah ngumpulin sekitar 80 juta untuk build this booth. Ukurannya kecil, ini cuma 6 meter persegi, 2 kali 3 meter. Dan kalau kalian lihat, warnanya masih nggak karuan gitu. Kita nggak tahu mau brandingnya ada warna kuning, hijau, orange, ungu, benar-benar nggak jelas gitu. Tapi awalnya benar-benar booth Puyo ini seperti ini. Sampai akhirnya kita udah lebih bagus lagi, udah ada warna yang si biru Puyo ini. Setelah beberapa booth kita udah lebih ngerti kayak branding apa. Dan akhirnya booth baru kita seperti ini. Ini di Central Park kita baru rilis new design sekitar 2 bulan lalu. Nanti kedepannya booth-booth Puyo akan kelihatannya seperti ini. Jadi brandnya warnanya lebih kuat. Dan percaya atau enggak, dan kenapa tadi quote itu benar-benar nempel banget sama saya. Ini adalah paper bag Puyo pas kita jualan di mall di awal-awal. Ini beli di pasar modern BSD. Jadi cuman paper bag coklat, ditempelin stiker, ada tulisan Puyo sama ada kontaknya yang di bawah sini. Kontak Instagram beli di mana. Jadi bener-bener jelek banget gitu pas awal-awalnya. Dan akhirnya ya over time kita develop branding yang lebih bagus, packaging yang lebih bagus. Sampai akhirnya seperti ini. Yang sekarang currently packaging kita seperti ini. Jadi yang saya dapat pelajarin bahwa kadang-kadang di awal ya harus mulai aja dibanding nungguin semua harus perfect gitu. Saya juga pingin share beberapa key learnings yang saya dapetin selama jalin bisnis F&B, terutama in terms of making a sustainable F&B business yang dimana di Indonesia tuh ada banyak orang ngira bahwa bisnis F&B ya itu musiman doang lah. Pasti cuman berapa bulan pertama laku, habis itu udah pasti nggak ada yang beli lagi gitu. Jadi kalau kalian lihat banyak yang naik cepat rame tiba-tiba udah nggak ada lagi. Nah yang kita pelajarin selama 5 tahun ini adalah kita dari awal percaya bahwa kita nggak boleh kayak gitu. Dan ini ada beberapa hal yang kita lakukan seperti ada sebenarnya 2 aspek. Salah satunya adalah branding. Branding kita utamain banget dan kita sadar bahwa branding itu di F&B sangat amat penting. Ini saya kasih example aja untuk kenapa branding itu bisa add value yang sangat besar untuk kepercayaan konsumen dan how the customer will perceive your product gitu. Ini sebuah es teh manis, harga 5.000 di gelas ya es teh manis biasa gitu, paling 5.000. Tapi kalau udah ditambahin logo Starbucks jadi 25.000. Padahal ya tehnya ya mungkin ya beda kualitas, mungkin nggak beda jauh gitu. Tapi kalau begitu udah nempel Starbucks, harga langsung naik dan customer tetap beli. Karena customer udah percaya sama brandnya gitu. Bahkan ada yang lebih mahal lagi, ini bisa 60.000. Ini yang premium yang ada di Plaza Senayan, ini international brand. Kayak iced tea mereka itu bisa 60.000, tapi customer tetap ada yang beli gitu. Jadi efek sebuah brand di F&B itu menurut saya benar-benar penting banget. Nah ini yang kedua, jadi branding itu buat saya adalah faktor yang satu, ada yang ngimbangin. Kalau saya bisa namain itu saya sebutnya adalah wow factor. Jadi wow factornya nggak boleh hanya sekali. Wow yang pertama adalah yang bikin customer itu attracted untuk beli. Misalnya dengan branding bagus, packaging bagus, atau Instagram bagus yang akhirnya bikin customer itu decide, gue pengen coba nih produk ini. Itu wow yang pertama. Yang bikin customer punya niat untuk datang dan beli. Ada action lah. Tapi yang banyak orang lupa adalah wow kedua ini as important or ya bisa dibilang mungkin lebih penting. Yang dimana itu adalah rasanya, rasa produk. Jadi begitu customer datang, nyobain, pas dia makan itu harus ada wow kedua. Dan menurut saya itu adalah yang membuat sebuah bisnis F&B itu bisa sustain. Karena at the end of the day, marketing branding nggak bisa di lidah lidah nggak ngerasain marketing brandingnya, tapi produknya yang dirasain gitu. Jadi pertama mereka udah attracted untuk beli, pas mereka cobain, wow enak. Nah akhirnya itu yang akan membuat customer bisa datang lagi.
Jadi kalau menurut saya untuk bikin, banyak orang kira di F&B hanya marketing aja atau branding bagus itu bisa laku. Mungkin bisa laku di awal-awal, tapi apakah customer akan beli lagi setelah itu gitu. Jadi menurut saya produk ini sangat amat penting karena banyak orang yang bisa marketing tapi sebenarnya produknya biasa-biasa ya, atau sebenarnya mereka produknya enak tapi marketingnya kurang. Menurut saya harus ada balance di antara marketing dan marketing dan produknya itself. Itu harus dua-duanya itu harus membuat customer bilang wow gitu, ini benar-benar enak. Kalau saya kasih simplified to an equation, setiap kali customer datang itu harus ekspektasi mereka harus di meet or exceed baru customer will come back. Jadi begitu customer datang mereka expect, kalau saya kasih angka gitu, saya ngelihat Puyo nih, saya sebagai customer, oh saya expect rasa dia adalah 8 misalnya. Begitu dia cobain, rasa yang pas dia makan, dia satisfaction-nya harus at least 8 atau lebih. Baru setelah itu dia akan beli lagi mungkin ke depannya. Kalau misalnya dia ternyata 6 atau 7, kemungkinan besar udah nggak balik. Karena udah customer itu udah kecewa gitu. Jadi benar-benar penting untuk setiap kali dia datang, konsistensi dijaga dan terus meet or exceed their expectation. Akhirnya at the end itu bisa membuat bisnis F&B yang sustainable. Ini sebenarnya visi kita. Visi kita adalah to become a world-class Indonesian F&B company by delivering happiness one customer at a time. Jadi kita lihat banyak banget orang Indonesia itu yang suka sama brand internasional gitu. Yang dimana menurut saya itu nggak salah karena memang kualitas dia emang lebih bagus gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat kenapa nggak brand Indonesia mulai bisa aim-nya itu level sekelas brand internasional, kalau misalnya Starbucks, KFC atau McDonald's gitu, standar kelasnya itu segitu gitu. Dan itu yang mau kita coba untuk visi kita untuk Puyo, dan we do this by delivering happiness. Kenapa delivering happiness? Karena kita percaya bahwa Puyo itu dibeli bukan hanya untuk mengenyangkan seseorang. Ada the experience dari dia datang ke outletnya, kita desain dengan bagus, dari di greet sama staffnya dengan friendly, dan juga sampai packagingnya kita benar-benar pikirin, dan itu create the whole experience yang kita harap itu bisa deliver happiness, bukan hanya dia cuma makan puding habis itu kenyang. Ini salah satu contohnya, jadi kita ngelihat bahwa ada beberapa customer kita yang, jadi customer generated content kita di Instagram itu over the time, itu kalau nggak salah lebih dari 10.000 post, dan ini contohnya adalah yang paling kiri ada 2 anak kecil mau foto depan booth Puyo karena menurut mereka itu keren gitu. Dan yang kedua ada My Puyo Collection, di dalam kulkas dia foto gitu. Dan yang ketiga, ini sebenarnya kalau kalian lihat, Puyo dessert like my, OMG Puyo like my photo gitu. Jadi we want to create an emotional connection dari happiness yang kita kasih gitu ke konsumen yang makan Puyo. Jadi benar-benar nggak hanya jual makanan untuk kenyang. There has to be an emotional connection dari sebuah brand ke konsumennya, baru akan brand itu bisa sustain dan juga terus disukai sama konsumennya. Yang nextnya akan saya play sebuah video, ini salah satu video favorit saya. Ini adalah nanti ada anak kecil nyanyi lagu tentang Puyo, dan menurut saya that is our aim untuk deliver happiness gitu, bahwa that is what Puyo stands for. Pengen Puyo dari ini bikinnya. Ya tapi kan Mima udah pesen bakpao, tadi katanya mau bakpao. Mau Puyo sama bakpao. Ini mau Puyonya besok. Puyo. Kenapa sih kak? Lama. Stres amat. Biar nggak stres makan apa? Nggak usah makan, siapa yang suruh Makan kalau stres. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nah ini terakhir, ini adalah kalau kalian lihat tadi, jadi ada tim kita yang lihat video dia, jadi ada si anak kecil tuh pingin banget Puyo gitu. Dan ada tim kita ngelihat dia, dan abis itu kita langsung gojekin Puyo ke dia gitu. Jadi
benar-benar kita mau deliver happiness ke konsumen kita gitu. Jadi kita ngelihat bahwa anak ini benar Puyo itu ya bisa ngarang lagu tentang Puyo menurut saya itu udah wow banget gitu, dan ya udah akhirnya kita kirimin Puyo secara free. So that is the reflection of what we aim to do, bahwa kita jualan Puyo itu untuk deliver happiness dan bukan untuk ngenyangin orang doang, tapi emang benar-benar there has to be an emotional connection between the customer and the brand, and that's what we have been doing for 5 years, and itu yang akan terus kita lakukan. So that's it, that's my presentation for today. So thank you very much for listening. Buka aja Bukalapak.